Hai, selamat datang di Psycho Story Podcast. Kembali lagi bersama aku Mila yang pada hari ini akan membersamai teman-teman semua untuk mendapatkan cerita dan insight yang sangat menarik. Nah, pada hari ini kita kedatangan bintang tamu cewek-cewek cantik nih. Halo Mbak. Halo. Oke, mungkin bisa kenalan dulu kali ya. Aku Ita. Terus teman aku. Halo, aku Caca. Halo Mbak Ita dan Mbak Caca. Halo Mbak. Nah, kami ucapkan terima kasih nih karena Mbak Ita dan Mbak Caca udah bersedia untuk hadir di Psycho Story Podcast dan bersedia untuk membahas topik menarik pada hari ini gitu ya. Jadi pada hari ini kita nih mau denger cerita dari Mbak Ita dan juga Mbak Caca sebagai anak tuh selama ini seperti apa sih gitu. Waduh, menarik ya Mbak. Oke, tapi sebelum kita masuk ke intinya mungkin kita ini dulu ya, hari ini udah ngapain aja nih atau ada kesibukan apa gitu. Karena ini weekend ya, jadi tadi nggak ada kesibukan apa-apa sih. Iya ya, kita liburan bareng niatnya minggu depan gitu, di weekend depan. Kesibukannya akhir-akhir ini sih karena kita siswa SMA gitu ya, mungkin ikut organisasi sih kayak OSIS, terus ROHIS gitu sih Mbak kalau aku. Oke, karena masa liburan juga ya. Iya. Oke, jadi sebelum kita bahas ke pembahasan yang lebih serius, Mbak Ita sama Mbak Caca ya hari ini sibuknya ngapain sih? Kita kan anak SMA ya Mbak, SMA sekarang lagi libur sih kebetulan kan. Jadi ya kalau aku sih di rumah aja. Oke, kalau Mbak Caca di rumah aja. Mbak Ita nih ngapain nih akhir-akhir ini? Oke, kalau aku karena aku sangat ekstrovert gitu ya, jadi aku nggak bisa Mbak kalau coba di rumah, jadi aku banyak main gitu, walaupun mungkin teman-teman yang lain pada liburan gitu ya, aku liburan sendiri ya nggak apa-apa sih, cuman kayak nggak bisa, pokoknya jangan di rumah gitu, karena liburan tuh kalau bisa kita manfaatin buat jalan-jalan. Nah, terutama kalau misalnya weekend orang tua aku libur sih, jadi kita jalan-jalan aja gitu. Oke, jadi Mbak Caca tuh lebih yang kayak ya udah istirahat di rumah aja. Betul. Mbak Ita lebih yang kayak karena tadi ekstrovert juga, ininya jadi lebih ke jalan-jalan. Mau kemana nih? Hari ini ada agenda apa nih gitu ya Mbak Ita ya? Iya, betul-betul. Oke, jadi siswa sekarang berarti kelas berapa tuh? Kita kelas 2 SMA. Oh, kelas 2 SMA, berarti 17 tahun ya? Iya. Udah 17 tahun ya? Iya. Oke. Mbak Ita sama Mbak Caca 17 tahun. Ini kalau misalnya agak dramatisir dikit nih ya, 17 tahun itu sebagai anak tuh ngerasain yang kayak gimana sih? Gitu. Kalau dari aku sendiri sih, anak ke orang tua ya Mbak? Perasaan Mbak Ita aja dulu sebagai anak 17 tahun hidup tuh gimana sih gitu? Kalau aku sih ngerasa aku senang-senang aja sih Mbak, aku fine-fine aja, karena ya kayaknya kok hidup kayak siswa pada umumnya yang berangkat sekolah, ikut kepanitiaan, ikut organisasi, terus abis itu pulang, ya makan ya gitu-gitu aja sih Mbak kalau aku. Oh, jadi kesadaran Mbak Ita tuh lebih yang ya kayak siswa pada umumnya lah gitu kan. Iya. Kalau Mbak Caca kayak gimana tuh? Kalau aku sebagai anak ya Mbak, kalau dibilang aku kayaknya banyak bingungnya deh sebagai anak tuh. Kayak ya orang tua juga pasti sering bilang kayak mereka pertama kali jadi orang tua gitu. Nah aku pun gitu kan, aku nggak tahu sebagai anak aku harus gimana gitu. Jadi aku ngerasa 17 tahun ini banyak bingungnya. Menarik. Jadi ini yang dikutip Mbak Caca, kayak orang tua tuh pertama kali dan anak juga pertama kali gitu kan. Jadi 17 tahun hidup Mbak Caca juga ngerasa yang aku juga bingung ini mau ngapain gitu. Nah, jadi kalau Mbak Ita sendiri lebih ke kayak kesehariannya ya udah sebagai anak karena siswa juga, jadi ya sudah kayak biasa aja sekolah, organisasi dan lain-lain gitu kan. Kalau Mbak Caca yang menarik jadi agak bingung nih gitu kan. Nah, mungkin bisa dijelasin gitu. Tadi kalau misalnya udah point of view sebagai anak, gimana pandangan Mbak Ita dan Mbak Caca ke orang tua itu seperti apa gitu? Kalau aku ngerasa orang tua aku cukup perhatian sih sama aku, soalnya setiap aku ngerasa kesulitan atau aku menjelang ujian gitu, biasanya ibu itu kasih perhatian lebih gitu, kayak nyediain aku makan pas
lagi belajar gitu, nganterin gitu Mbak ke kamar, karena mungkin tahu ya kalau mau ujian tuh gak bisa, aku bahkan kalau ujian tuh suka lupa makan, jadi ibu lebih perhatian aja sih ngasih makanan ke kamar seperti itu. Terus misalnya aku lagi kesulitan suatu hal gitu, nah aku tuh pasti cerita dan ya kita sama-sama cari solusi di masalah itu gitu. Terus ya aku nggak ada sih yang aku tutupin sama orang tuaku, kayak komunikasi kita lancar-lancar aja gitu sih, aku senang-senang aja. Kalau secara akademik, tipe orang tua Mbak itu tuh yang kayak menuntut atau enggak gitu? Enggak sih, jadi kemarin itu kan aku dapat nilai jelek ya di geografi, kayak dapat nilai 60 gitu kayaknya ya, kan 60 berapa gitu. Nah, biasanya itu udah nilai termasuk nilai jelek kan di antara mata pelajaran yang lainnya. Nah, aku tuh ngerasa kayak aku sampai rumah dimarahin ini pasti gitu. Cuman ternyata orang tua aku bilang ya nggak apa-apa, kamu dapat nilai segitu udah, yang penting usaha kamu gimana. Kemarin ibu lihat kamu mau belajar kok, itu udah cukup buat ibu. Jadi kayak aku oh gitu ya, gitu kayak aku seneng, aku nggak terlalu dituntut gitu sih Mbak. Oke. Kalau Mbak Ita seperti itu ya. Kalau Mbak Caca bagaimana itu Mbak? Kalau aku, orang tuaku kayaknya tergolong ke cuek sih Mbak gitu ya. Kalau misalkan ujian atau apa ya udah aja gitu. Kayak aku belajar sendiri gitu. Kayak misalkan kalau misalkan ada kemarin nilaiku ada yang sempet turun gitu kan. Terus ya biasa kan guru kalau misalkan ada nilai anak yang turun ngasih tahu ke orang tuanya gitu laporan. Nah orang tuaku tuh nanggepinnya kayak dia bilang ke gurunya kayak anak saya belajar kok di rumah gitu-gitu. Padahal banyak hal dari aku yang mereka nggak tahu. Jadi feedback yang guru kasih ke orang tua itu sebenarnya perasaan asli Mbak Caca atau bukan? Bisa dibilang gitu sih, kayak guru nih sebenarnya mau ngasih tahu gitu loh kondisi aku tuh gimana ke orang tua, tapi ternyata orang tua aku tuh berpikirannya aku fine aja gitu. Oke. Jadi orang tua secara nggak langsung ya bisa dibilang menolak gitu ya tadi perkembangan Mbak Caca sendiri dalam belajar seperti apa, yang bagi Mbak Caca tuh emang ada masalah di situ, tapi orang tua tuh kayak menolak hal itu gitu. Iya, gitu sih. Oke. Tadi kan kalau Mbak Ita itu kan sama orang tuanya tipe yang kalau lagi capek ngobrol, lagi ada masalah ngobrol gitu kan. Kalau Mbak Caca sendiri gitu juga ke orang tua atau bagaimana? Aku pernah coba lakuin itu gitu. Waktu pas aku capek, aku kesulitan gitu, aku pernah coba cerita sama mereka. Cuman tanggapan mereka tuh terkesan kayak nyepelein aja gitu, kayak ya gitulah. Nah akhirnya dari situ aku jadi kayak buat apa aku cerita ke mereka, jadi nggak suka cerita lagi gitu sih Mbak, dipendem sendiri aja jadinya. Nah, bagi Mbak Ita sama Mbak Caca nih, kalau misalnya singkat gitu kan, secara mental kalau ngedeskripsiin orang tua tuh kayak orang tua tuh peduli atau enggak sih terhadap mental Mbak Ita dan Mbak Caca gitu? Kalau orang tuaku sih, aku menurutku ya, menurut pandanganku sih mereka peduli sama mental aku, karena balik lagi kalau misalnya ujian atau apa yang nilaiku jelek atau mungkin buat aku kurang memuaskan gitu, orang tua tuh tetap kasih support gitu buat aku, terus bilang kayak nggak apa-apa kok, besok bisa lagi gitu, kesempatan tuh nggak cuma datang sekali aja. Nah orang tua tuh selalu bilang gitu sih, jadi setiap aku ngalamin kegagalan atau sesuatu yang nggak memuaskan, jadi aku nggak ngerasa dunia ini tetap baik-baik aja gitu. Aku ngerasa dunia itu ya udah, habis itu ya aku bisa ngelewatin, terus ya udah gitu. Aku ngerasa gitu sih. Oke, kalau Mbak Caca gimana Mbak? Kalau dari aku, menurutku ya ini kayaknya orang tua aku tuh agak kurang gitu kurang perhatiin terhadap kesehatan mental aku gitu. Aku ngerasanya kayak gitu. Ya kayak yang tadi disebutin gitu ya Mbak. Karena mereka berpikir aku fine aja, aku baik-baik aja, jadinya mereka nggak melakukan hal-hal yang aku butuhkan gitu. Padahal aku butuh banget itu gitu, kayak misalkan perhatiannya atau apresiasi mereka gitu. Aku tuh butuh itu gitu. Jadi di sini dapat point of view yang berbeda ya dari Mbak Ita dan Mbak Caca. Nah, dari
sikap orang tua ke Mbak Ita dan Mbak Caca yang kita tahu ini berbeda, apa sih impact yang Mbak Ita dan Mbak Caca rasain ke kehidupan kalian gitu? Oke, kalau untuk impact-nya sendiri sih mungkin di aku untuk dalam segi belajar ya Mbak, aku jadi lebih semangat aja sih. Terus aku nggak takut buat mencoba hal baru gitu. Terus aku berani untuk bersosialisasi sama orang lain gitu, membangun relasi gitu ya. Kayak misalnya aku ikut organisasi kan, ikut OSIS, ikut ROHIS gitu. Nah, kalau untuk di belajar juga, kalau misalnya dapat nilai jelek, orang tua selalu mendukung, tetap mendukung aku, bilang kalau ya itu tadi ada kesempatan lainnya gitu sih. Nah oke, jadi tadi Mbak Ita seperti itu. Kalau Mbak Caca gimana nih Mbak? Impactnya ya buat aku gitu. Aku kayaknya jadi lebih tertutup sih. Beda dari Ita tadi yang dia aktif organisasi segala macem gitu. Kalau aku cenderung kayak aku lakuin kewajiban yang harus aku lakuin aja. Jadi aku nggak suka mengeksplorasi hal-hal baru, pengalaman baru gitu-gitu. Terus kalau untuk nilai juga aku jadinya ya udah aja gitu, nggak terlalu merhatiin nilai karena kan orang tuaku tadi yang guru ngasih tahu kondisiku di sekolah aja, orang tua aku feedbacknya biasa-biasa aja gitu kan. Jadinya aku oh ya udah, aku mau nilainya gimana pun juga mereka kayaknya biasa-biasa aja gitu. Cuek aja gitu Iya. ya. Oke. Nah, dari cerita yang Mbak Ita punya, kemudian Mbak Caca punya, aku mau minta nih pesan dan harapan kalian ke orang tua di luaran sana itu mungkin sebaiknya seperti apa gitu. Siapa yang mau duluan? Silahkan. Dari aku boleh kan ya? Oke. Buat para orang tua gitu ya, aku mencoba memahami kalau misalkan kalian juga baru pertama kali jadi orang tua gitu, jadi pasti banyak nggak taunya, pasti harus banyak belajar gitu. Aku pengen pesan satu hal gitu, pahamin karakteristik anak kalian. Banyak hal yang kalian nggak tahu dari anak kalian dan harusnya kalian mencoba untuk mencari tahu itu dengan diperkuat gitu bonding sama anaknya gitu sih. Oke, kalau Mbak Caca seperti Mbak Ita, boleh Mbak pesan dan harapannya nih. Oke, kalau aku setelah dengar cerita dari Mbak Caca, aku mungkin ini ya, untuk orang tua di luar sana kayak lebih sering gitu untuk ngajak ngobrol anaknya gitu, nanyain keseharian sehari ini tuh ngapain aja, berat enggak hari-harinya gitu. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang bingung dari anak tuh, kita tuh kalau bisa dari orang tua mengarahkan gitu, nggak cuman yang oh terserah kamu aja. Nah, jadi biar ada feedback dari orang tua ke anaknya, terus abis itu mereka bisa diskusi bareng gitu sih. Jadi hubungan antara mereka tuh oke gitu loh. Kalau dari aku sih gitu sih Mbak. Oke, jadi tadi itu pesan dan harapan Mbak Ita dan Mbak Caca untuk orang tua di luaran sana. Harapannya bisa lebih, kalau dirangkum tuh bisa lebih memperhatikan anaknya seperti itu ya. Tingkatin kepeduliannya biar bisa saling memahami satu sama lain juga. Oke, jadi itu tadi untuk pembahasan di Psycho Story podcast hari ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan semuanya bisa mendapatkan insight untuk diri sendirinya juga, dan untuk orang-orang di luaran sana bisa lebih baik. Sampai ketemu di Psycho Story podcast episode lainnya. Saya Mila dan juga Mbak Ita, Mbak Caca pamit undur diri untuk hari ini. Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa. Sampai